Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Hania di sini masuk dengan materi yang setelah lab ya, harusnya ini setelah skill lab, tetapi karena jadwal skill lab kita mundur, jadi kita majukan dulu deh untuk materi inisiasi menyusui dini dan kangguru mother care ya. Jadi inisiasi menyusui dini ini adalah sebuah metode pemberian ASI yang diberikan sebenarnya perlekatan ya, intinya adalah sebuah perlekatan antara ibu dan bayi, dimana di sini banyak sekali manfaatnya ya. Kenapa ini dilakukan pada saat fase persalinan? Jadi setelah APN gitu ya, bisa APN, bisa SC gitu ya, setelah bayi lahir maka bayi ditelungkupkan di dada ibunya ini untuk merangsang stimulus imunoglobulin ya. Jadi ketika bayi itu breast crawl ya, jadi kalau istilah bahasa Inggris itu MD itu breast crawl ya, bayi merangkak di dada ibu untuk mencari puting susu. Itu selain mengaktifkan imunoglobulin, karena bayi kan menjilati bakteri buruk di dalam dada ibu untuk mengaktifkan imunoglobulinnya gitu ya, IgG dan IgM ya, sehingga manfaatnya kan nanti akan memberikan memberikan kekebalan alami selama fase neonatus atau 30 hari pertama gitu ya, 28 hari pertama. Manfaat yang kedua adalah menjaga kestabilan suhu tubuh. Jadi otomatis nanti kita akan bahas, ibu itu akan meningkatkan suhunya 1 derajat sesuai dengan kebutuhan bayi sehingga tercipta inkubator alami gitu ya. Nah, sedangkan pengertiannya sendiri dari IMD itu adalah, jadi ini sering kita salah kaprah ya terkait dengan IMD ini. Banyak orang yang menyebut ini inisiasi. Nah kan, bentar. Seperti yang di slide saya ini salah sebenarnya. Yang benar adalah inisiasi menyusui dini seperti di judul, bukan inisiasi menyusui dini. Tidak pakai iya, ini saya rubah dulu. Jadi hanya beda huruf I ini saja sudah membuat definisinya berubah ya. Jadi IMD itu yang benar adalah inisiasi menyusui dini, bukan menyusui. Kalau menyusui itu kan berarti ibunya yang aktif ya. Kalau menyusui itu adalah seperti definisi breast crawl tadi ya, bayinya yang akan merangkak, aktif bergerak. Jadi perilaku mencari atau pencarian puting susu ibunya, payudara ibunya setelah bayi lahir ya. Itu menurut Prasetyono 2009, atau kalau Anda bisa lihat itu di bukunya Utami Rusli ya, itu ada buku-bukunya tentang IMD, itu banyak sekali ya. Jadi beliau adalah dokter spesialis anak ya yang mengangkat IMD ini. Nah, manfaat dari IMD itu banyak sekali seperti yang sudah saya utarakan di depan tadi. Ketika bayi diletakkan di dada ibunya sesaat setelah lahir gitu ya, bayi tentunya tanpa selai baju gitu ya, dan ibunya dadanya itu memang juga diusahakan tidak terhalangi gitu ya. Jadi kontak skin to skin tersebut itu bisa mencegah hipotermi pada bayi, karena secara otomatis ternyata setelah diteliti ibu akan berespon dengan menaikkan 1 derajat suhu di atas suhu bayi, sehingga berfungsi seperti tadi inkubator alami. Jadi yang ditutupi itu, yang di cover itu adalah ininya saja, punggung bayinya dan baju oka mungkin ya, atau baju ibunya, tapi tetap dadanya itu terbuka gitu ya, sehingga ada kontak kulit dengan kulit antara dada ibu dengan dada bayi. Fungsi yang kedua yaitu mempererat hubungan antara ibu dan anak.
dengan tangisan bayi, dengan jejakan kaki bayi di dada ibu gitu ya, otomatis ibunya akan terangsang inner of mother-nya. Jadi becoming a mother seperti teori dari Kolkaba itu masuk di sini ya. Kemudian mempererat hubungan antara ibu dan anak dengan melihat usaha bayi untuk merangkak, mencari puting susu, ini akan mengaktifkan hormon-hormon di dalam tubuh ibu, salah satunya adalah hormon endorfin ya. Merangsang pengeluaran hormon oksitosin juga. Jadi dengan hisapan puting susu dari bayinya ini akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin di hipotalamus ibu. Bayi akan mendapatkan ASI kolostrum, jadi tidak semuanya langsung keluar ASI kolostrum ya, tetapi ada memang beberapa ibu yang sudah mengeluarkan kolostrum di hari pertama melahirkan, bahkan di akhir-akhir kehamilan itu sudah ada yang mengeluarkan gitu ya. Nah, ini bayi akan langsung mendapatkan kolostrum dari payudara ibunya. Sehingga karena kolostrum tersebut itu mengandung banyak imunoglobulin dan IgG juga ya, IgG, IgM, ini akan memberikan kekebalan alami juga pada bayinya. Makanya kalau ASI jolong atau ASI yang pertama itu kan memang tidak boleh dibuang dan harus diberikan ke bayinya. Yang kelima adalah merangsang perkembangan psikomotorik yang lebih cepat. Jadi dengan rangkakan bayi gitu ya, dia akan nanti kita akan jelaskan kenapa dia bisa merangkak, kenapa dia bisa mendeteksi bau yang sama dengan tangannya gitu ya, sehingga dia akan mencari sumber dari bau yang sama itu dengan cara merangkak gitu ya. Ini adalah insting alami yang diberikan Allah gitu ya kepada bayi untuk bertahan hidup. Kemudian yang keenam adalah mengurangi resiko kanker payudara dengan ibu menyusui. CA mamanya jadi berkurang gitu ya, karena banyak sekali kasus di mana CA itu terjadi pada ibunya di payudara yang tidak digunakan untuk menyusui. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat inisiasi menyusui dini. Yang pertama adalah tidak boleh ini mendorong seluruh tubuh bayi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan atau tidak boleh yaitu mendorong seluruh tubuh bayi, jadi seperti didorong gitu. Biarkan bayi merangkak sendiri ya, dan tidak boleh terburu-buru karena mungkin sudah 50 menit, waktunya tinggal 1 jam lagi gitu ya, kemudian bayinya ditempelkan di payudara, ini nggak boleh ya. Terus menggerak-gerakkan payudara ke atas dan ke bawah, ini nggak boleh juga untuk merangsang. Biarkan semuanya alami. Memegang payudara dengan menggunting, teknik menggunting ini pakai 2 tangan ini juga nggak boleh, biarkan alami saja. Memilih tubuh bayi dengan tujuan agar puting ke mulut bayi, ini nggak boleh juga. Menarik dagu bayi ke bawah untuk membuka mulut, ini tidak boleh. Jadi segala sesuatu yang sifatnya manipulatif atau usaha dari tenaga kesehatan untuk membantu bayi ini tidak boleh, karena itu nanti instingnya jadi tidak terbentuk. Memindahkan payudara ke dalam mulut bayi ini juga nggak boleh ya. Jadi biarkan bayi bergerak sendiri menuju payudara ya, dan nanti dia akan membuka mulut, tidak boleh dibukakan mulutnya. Kalau bayi tidak bergerak dengan cepat ke payudara, biarkan secara alami, yang penting tidak melewati batas waktu dan menabrak fase tidur bayi. Jadi kan kalau ini kan sebaiknya di reaktivitas pertama bayi lahir 10 menit proses itu terjadi, setelah Apgar skor dan lain sebagainya. Nah, nanti dia akan aktivitas pertama itu sekitar 1 jam baru bayi tidur. Nah, setelah lewat dari 1 jam ini akan diulang nanti di reaktivitas kedua. Memegang payudara dari hidung bayi tidak boleh juga, karena hidung akan keluar dari payudara. Ini nggak boleh ya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian manfaat untuk bayi yaitu tadi yang sudah disampaikan dari laporan dari Christensen. Ini melaporkan bahwa dibandingkan dengan bayi-bayi yang diletakkan dalam box, ternyata bayi-bayi yang kontak kulit dengan kulit ibunya ini mempunyai suhu tubuh yang lebih stabil dan hangat. Dari segi kenyamanan, ternyata bayi-bayi yang dilakukan IMD ini lebih jarang menangis dibandingkan dengan bayi-bayi yang dipisahkan dari ibunya. Kemudian dari kualitas perlekatan, ini dibanding bayi yang dipisahkan dari ibunya, bayi-bayi yang dilakukan inisiasi menyusu dini ini mempunyai kemampuan perlekatan mulut yang lebih baik pada saat menyusu. Jadi
Kan kriteria menyusu yang bagus itu kan dari perlekatan yang baik juga. Nah ini manfaat kontak kulit skin to skin bagi bayi ke ibu yaitu dada ibu ini akan menghangatkan bayi dengan tepat. Tadi kan satu saja di atasnya. Ibu dan bayi merasa tenang karena jadi bayi itu merasakan denyut jantung, mendengarkan denyut jantung ibunya yang dia kenali sama seperti waktu dia mendengarkan di dalam perut ibunya. Jadi ini menimbulkan sebuah ritme atau alunan yang khas yang sering didengarkan bayi sehingga bayi itu merasa nyaman karena dekat dengan orang yang selama ini ada di dekatnya atau ibunya sendiri. Bayi memperoleh bakteri yang tak berbahaya tadi, bakteri baik yang ada antinya di ASI ibu. Jadi bayi mendapatkan menjilat kulit ibu yang mengandung bakteri baik ya, yang nantinya akan dilawan oleh tubuh bayi ataupun mendapatkan imunoglobulin dari ibunya. Bayi akan mendapatkan kolostrum. Nah, ini manfaat skin to skin. Nah, sentuhan dan jilatan bayi pada puting ibu ini akan merangsang keluarnya oksitosin, merangsang hormon lain yang menjadikan ibu tenang, rileks tadi, endorfin ya, dan lebih mencintai bayinya, lebih kuat menahan sakit atau nyeri. Jadi kalau ibu bersalin normal itu kan ibu bersalin normal itu kan dia nyerinya karena perineumnya sobek ya. Tetapi kalau ibu dengan SC nyerinya ya karena luka SC-nya. Nah, ini akan otomatis akan berkurang dan ibu bukan nyerinya yang berkurang, tapi ibunya akan lebih tahan terhadap nyerinya. Dengan melihat respon bayinya tadi itu menguatkan. Merangsang pengaliran ASI dari payudara hingga ASI matang. Ya ini kalau Anda lihat fisiologi ASI itu kan ada ASI matang, ada ASI awal gitu ya. Nah, ini merangsang pematangan dari ASI. Nah, ini tahap-tahap inisiasi menyusui dini. Setelah lahir, bayi dipotong tali pusatnya, kemudian dikeringkan seperlunya, ya, kecuali tangan. Jadi tangan itu tidak boleh dikeringkan atau tidak boleh dilap, karena dia akan menjadi tempat untuk detektor. Jadi bayi itu akan menjelati tangannya dan menyamakan bau yang ada di tangannya itu dengan bau puting susu ibunya. Ya, jadi bau mekonium itu ya sama dengan bau puting ibunya. Ya, jadi hanya dilap dan tanpa menghilangkan vernik. Vernik itu adalah lemak putih yang di sekitar bayi ini yang fungsinya menghangatkan bayi. Dilap, itu nggak boleh dimandikan kan, makanya verniknya nggak hilang dan tidak boleh dilap tangannya. Kemudian bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Jadi diletakkan, ditengkurapkan di dada atau perut ibu, biarkan dia merangkak mencari puting susu dan otomatis nanti dia akan mencari puting susu ibunya. Bayi biarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya, tidak boleh terlalu dimanipulasi, dan ibu hanya perlu didukung untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. Jadi bayinya mencari dan lain sebagainya, ditempatkan aman gitu ya. Setelah selesai menyusu, ketemu gitu ya, menghisap, maka bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin K dan tetes mata, kemudian dibedong. Jadi semua upaya setelahnya itu baru dilakukan setelah IMD selesai. Nah, ini ada beberapa proses IMD yang kurang tepat ya, di mana bayi itu digendong atau diletakkan ke dada ibu namun tidak terjadi skin to skin, atau bayi itu dengan sengaja disusukan kepada ibunya dengan cara memasukkan puting ibunya ke mulut bayi. Ini nggak boleh karena ini bukan alami lagi tetapi manipulatif ya. Nah, bagaimana IMD yang dianjurkan? Nah, ini adalah IMD yang dianjurkan. Ini bayi tidak boleh digedong, di mana bayi langsung ditengkurapkan ke perut ibu, dibiarkan ada kontak kulit skin to skin, dan bayi boleh ditutup kepalanya dan diselimuti punggungnya.
ya. Ini untuk biasanya kalau di ruang UK gitu ya, oh nanti bayinya terlalu dingin, kasihan nanti hipotermi. Nah, upaya untuk mencegah hipotermi dengan seperti itu. Walaupun kalau secara teori itu pasti apa, ibunya akan mengaktifkan menghangatkan tubuhnya 1 derajat di atas suhu bayi. Nah, faktor mendukung dari tenaga kesehatan yang mendukung IMD yaitu kesiapan fisik dan psikologi ibu. Jadi memang IMD itu tidak serta-merta diberikan saat bayi lahir, tapi dipersiapkan pada saat kelas hamil. Jadi kelas-kelas kehamilan prenatal gitu ya, kelas ibu hamil itu sudah diwacanakan, Bu nanti akan dilakukan IMD, manfaatnya seperti ini dan lain sebagainya, ibu harus siap dan lain sebagainya, manfaatnya dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan. Informasi itu diperoleh ibu dari petugas kesehatan saat kelas tadi prenatal oleh tenaga kesehatan maupun mahasiswa mungkin yang praktek di tempat bersalinnya. Nah ini yang tadi hubungannya dengan fase-fasenya. Langkah pertama nih, bayi akan beristirahat dan melihat ya. Nah, ini biasanya waktu diletakkan pertama kali di dada ibu itu bayi belum akan langsung merangkak, tapi butuh waktu untuk beristirahat, melihat ke samping, ke kanan, ke kiri gitu ya, di menit 30 sampai 40 menit. Nah, bayi mulai mendekatkan bibir dan membawa jarinya ke mulut, merangkak itu sekitar menit ke 40. Bayi mengeluarkan air liur, menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan, dan selanjutnya ini di fase 40 sampai 60 tadi. Menjilat kulit ibu, baru meletakkan putingnya ke ibu. Nah, jadi secara alami, semuanya terjadi secara alami ya. Penghambat IMD yaitu, jadi ini yang faktor-faktor yang bisa menghambat inisiasi menyusui dini. Yang pertama adalah ibu terlalu lelah. Tapi sebenarnya kalaupun terlalu lelah itu ya nggak masalah, karena yang ini kan bayinya ya yang berusaha. Bayi kedinginan bisa disiasati tadi dengan memberikan tutup kepala dan selimut di punggung bayi. Nah, kalau terburu-buru segera dimandikan dan ditimbang ini biasanya ya, ini harus butuh koordinasi antara petugas kesehatan. Ini posisi menyusui setelahnya ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, ini posisi menyusui yang benar. Saya izin dulu untuk memutarkan video sebentar tentang inisiasi menyusui dini. Ada 2 ini ya, ada saat DSC dan saat persalinan normal. Ini mungkin lebih ke gambaran waktu DSC nggih. Bentar. Ini kelihatan nggak? Ini saat SC berlangsung, bayinya sudah lahir di lab. Di suction gitu ya. Ini diberikan O2, dipotong tali pusarnya. Nah, ini tetap bisa ya. Ini yang diletakkan di dada ibunya. Ini yang sering ketepit ya. Mulai menemukan, memang butuh waktu ya. Ini mulai menghisap, hanya ditadai gitu ya, tanpa diusaha di ini kan.
Masya Allah ya. Melakukan perlekatan dengan baik. Saya tunjukkan sekarang yang kedua, yang normal ya, yang persalinan normal. Sudah, aku menanti. Demi kau anakku, hari ini ku tepis sakit dan nyeri dekat erat kamu. Ini proses inisiasi menyusui ini. Ini begitu lahir, ditelengkupkan di perut ibunya. Sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi, dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatkannya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera mereguk kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan. Mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah akan lebih berusaha sekali. Ternyata untuk memberikan ASI itu cara manfaatnya itu bisa gitu. Pengalaman saya pernah nyusuin sejak dia dilahirkan berhak. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi sekilas tentang IMD. Kalau videonya tidak jelas, nanti saya akan coba memutarkan ulang ya di pertemuan selanjutnya. Jadi begitu banyak manfaat IMD ya, inisiasi menyusui dini, di mana bayi itu akan mendapatkan kekebalan dan respon kehangatan dari ibunya, sehingga tadi banyak sekali manfaat yang didapatkan, sehingga terbukti bahwa IMD ini bisa menekan angka kematian bayi di 28 hari pertama. Itu tentang IMD. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya terkait dengan KMC. Jadi apa sih KMC itu? Kangguru Mother Care. Jadi kangguru mother care ini adalah metode perawatan dini dan terus-menerus dengan sentuhan kulit dengan kulit. Jadi sama prinsipnya, skin to skin, kontak antara ibu dan bayi, tapi biasanya dilakukan untuk menghangatkan
dan memberikan ASI pada bayi prematur dan BBLR, berat badan lahir rendah, dalam posisi seperti kanguru. Jadi ingat ya, kanguru itu kan mengantongi anaknya ya sampai dengan anaknya itu siap untuk berdiri sendiri ya, bertahan hidup di luar gitu ya, di alam bebas. Nah kalau ibunya ya berarti sampai bayinya itu siap untuk viabel di luar, karena kan biasanya bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah ini atau bayi prematur ini diikuti dengan ketidaksiap, karena kan sebenarnya bayinya itu belum waktunya lahir, jadi perkembangan dari bukan kognitif, perkembangan psikomotor bayinya juga masih belum sempurna, dimana bayi biasanya refleks menghisapnya rendah, suhu tubuhnya itu masih belum stabil karena pusat pengontrolan suhu tubuh belum sempurna gitu ya. Pada bayi-bayi prematur, lemak subkutannya itu masih rendah sedikit, sehingga untuk mencegah pengeluaran panas dan terstimulasi suhu dingin di lingkungan, maka ibunya ini memberikan kehangatan melalui kontak skin to skin. Ini prinsip metode kanguru mother care. Jadi sebenarnya ini adalah menggantikan fungsi inkubator. Jadi perawatan bayi berlahir dalam inkubator pada bayi-bayi prematur ini dengan berat badan lebih dari 2000 ya, ini digantikan dengan ibu, di mana ibu bertindak seperti ibu kanguru yang mendekap bayinya dengan tujuan untuk mempertahankan suhu bayi stabil dan optimal. Suhu tubuh stabil dan optimal itu berapa? Di atas 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Kemudian, apa sih keuntungan KMC ini? Jadi meningkatkan hubungan emosi ibu dan anak, sama seperti IMD, meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi karena suhunya lebih stabil dan bayi bisa langsung menyusu pada ibunya, mengurangi stres pada ibu dan bayi dan memperbaiki keadaan emosi ibu dan bayi, serta meningkatkan produksi ASI. Dapat juga menurunkan resiko infeksi selama perawatan di rumah sakit dan mempersingkat masa rawat di rumah sakit. Nah, kekurangan dari KMC ini adalah biasanya ibunya waktunya akan cenderung banyak digunakan untuk metode ini. Jadi untuk ibu-ibu yang memang sudah siap dan mengabaikan aktivitas yang lainnya, hanya fokus pada KMC ini. Tujuannya KMC ini ibu ini bertindak seperti layaknya ibu kanguru yang mendekap bayinya dengan tujuan mempertahankan suhu bayi supaya suhunya stabil dan optimal. Suhu optimal ini diperoleh dengan kontak langsung secara terus-menerus. Kriteria bayi yang mendapatkan KMC atau kanguru mother care ini bayi dengan berat badan lahir rendah tetapi di atas 2000 gram, dengan tidak ada kelainan atau penyakit yang menyertai, refleks dan koordinasi hisap dan menelan yang baik, dan perkembangan selama di inkubator rumah sakit baik. Kesiapan dan keikutsertaan orang tua ini sangat mendukung dalam keberhasilan KMC. Nah, gimana langkah-langkah KMC? Yang pertama, berikan bayi Anda pakaian, topi, popok, dan kaos kaki yang telah dihangatkan, jadi bisa dihangatkan dulu, jangan terlalu dingin ya. Letakkan bayi di atas dada ibu dengan posisi tegak dan bersentuhan langsung dengan kulit. Jika bajunya tidak dapat menyokong bayi, ini bisa menggunakan handuk atau kain lebar yang elastis atau kantong yang khusus dibuat untuk menjaga tubuh bayi. Sekarang sudah ada kayak kimono gitu, baju untuk KMC itu sudah ada. Jadi itu kayak kimono gitu, ikunya seperti kayak IMD tadi, tanpa selai baju, benang, bayi ditetapkan di situ, nanti dia akan mendapatkan kehangatan dari ibunya. Selama melakukan metode KMC ini, ibu masih dapat beraktivitas dengan bebas. Jika lelah, metode ini dapat dialihfungsikan ke ayah atau orang lain dengan memperhatikan persiapan dari ibu ataupun ayah tadi, bayi, posisi bayi, pemantauan bayi, cara pemberian ASI, dan kebersihan ibu dan bayinya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kapan KMC ini dilakukan? Sebaiknya segera setelah bayi lahir. Kalau sangat awal itu setelah 10-15 menit, kemudian bisa juga 24 jam, atau setelah 7 hari perawatan,
Fisa lambat itu setelah bayi bernafas sendiri tanpa O2 dan setelah keluar dari inkubator. Jadi kan tadi kriteria bayi baru lahir itu kan banyak ya. Ada yang 2000 tetapi dia masih belum stabil pernafasannya, masih membutuhkan O2, ini ditunda dulu sampai 24 jam atau sampai 7 hari di mana bayi sudah lepas dari inkubator. Atau bayi itu masih tidak stabil nafasnya, kemudian masih letargi, ya ini ditunggu dulu sampai 7 hari, itu masih diperbolehkan, namanya KMC lambat gitu ya. Itu tentang definisi KMC. Saya izin untuk memutarkan videonya terlebih dahulu sebentar. Sebentar ya, ini ada lambat. Jadi kalau KMC tadi itu rumah sakit yang sayang bayi, sayang ibu, sayang anak ya. Biasanya ini untuk meminimalkan penggunaan inkubator, karena biasanya ketersediaan inkubator di rumah sakit itu kan sedikit ya, dan itu pun berganti. Ibu-ibu yang bayinya itu sudah layak maka bisa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya merupakan salah satu rumah sakit bagian timur kenapa banyak di Sutomo, yang diperlukan oleh rumah sakit pendidikan yang bagus ya. tersedia di beberapa tempat pelayanan kesehatan, sehingga perlu suatu metode alternatif yang berguna dan murah, Kelihatan ya, dengan perawatan metode Kanguru. ini perawatan metode kanguru Metode Kanguru dilakukan di Sutomo ya. Tata laksananya, metode Kanguru. Persiapan orang tua. ini persiapan orang tuanya, Terhadap orang tua bayi, dilakukan konseling dulu, tujuan dan cara melakukan perawatan metode Kanguru. cara kanguru mother care-nya dijelaskan dulu. Keluarga lain akan termotivasi untuk melakukan. Ibu disuruh cuci tangan terlebih dahulu, kebersihannya diperhatikan. Stetoskop Ini peralatannya, alat untuk mengukur tanda vital bayi seperti termometer, stetoskop, dan jam. Untuk persiapan bayi, ukur tanda-tanda vital bayi meliputi suhu, nadi, dan pernapasan. Buka pakaian bayi kecuali popok. jadi bayi juga dibuka bajunya kecuali popok ya, karena kan nanti tidak ada ibu ya, kalau dia nggak menggunakan pampers atau popok ya nanti akan gonta-ganti gitu ya. Nah, supaya nggak gonta-ganti sebaiknya dipakaikan pampers. Dicek suhu, pernafasannya stabil dulu. Diukur, catat. Kemudian dipakaikan ya bajunya ya. Ini cara memakaikan bayinya, maaf. Pakaian bagian atas ibu atau ayah untuk memfasilitasi terjadinya kontak kulit dengan kulit. Ini masih dulu ya zaman kain gitu ya. Diikat. Posisikan bayi di dada ibu, bantuan gendongan bayi. Tepikan penggendong bagian atas harus berada di bawah telinga bayi dan pakaikan topi bayi. Tahu kondisi bayi selama dan setelah asuhan perawatan metode Kanguru berlangsung, mencakup tanda vital, status oksigenasi, dan identifikasi tanda stres yang menular. Kemudian minta ibu atau ayah untuk memakai. Nah, ini bayi bisa dibawa kemana saja, maunya di dalam rumah ya. Duduk dielus gitu ya. Duduk disusui asinya gitu. Nah, setelah selesai bisa diletak.
Ini bayi boleh dibawa kemana aja saat ya, tapi hindarkan dari panas ya. Bisa sambil kalau ke kamar mandi ya baru digantikan. Perawatan metode kanguru adalah sebagai berikut. Pertama, kemampuan bayi menyusu. Dua, tanda vital bayi stabil. Tiga, peningkatan berat badan setiap hari minimal 20 gram selama 3 hari berturut-turut. Empat, ibu memahami asuhan kontak kulit dengan kulit dan mampu melanjutkan selama di rumah. Lima, ibu percaya diri dalam merawat bayi di rumah dan ada dukungan keluarga untuk menjalankan perawatan metode kanguru selama di rumah. Sudah menyusu dengan baik, peningkatan berat badan 20 mg sehari gitu ya, dan kondisinya stabil. 20 mg per hari selama 3 hari berturut-turut ya. Ini dicek kali besarnya. Dan dibersihkan jika BAB. Ini banyak kecil sekali ya, 2 Kepala dan pemeriksaan khusus antara lain ya. Jadi tetap harus diperiksa perkembangannya, berat badannya, kemampuannya. Bisa dilihat dari lingkar dada, kemudian ini ya, tambahan kemau. Cara pemakaian ini tadi yang kayak tadi. Dari posisi shape ya, posisi ngangkang di dada ibu, diletakkan kainnya itu di bawah telinga bayi, kemudian diikat tepinya dengan kain tadi yang bawah. Ini dengan yang metode lain, kalau nggak ada kain seperti itu, ini bisa dengan seperti ini ya, segitiga. Ini butuh 2 kain. Karena bayinya kecil jadi kelihatannya muat ya. Nah, ini kain khususnya, baju khususnya. Ini sekian dari entry tadi. Seperti itu ya proses KMC KMD. Saya mohon maaf, silahkan disampaikan kalau ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.